Tetapi kritik juga diarahkan ke pemerintah karena tahu bahwa penerimaan negara tidak memiliki kemewahan. Tetapi kita juga tahu bahwa banyak program prioritas yang ingin segera digulirkan, MBG misalnya. Tidak ada yang salah dengan MBG, itu adalah tugas negara yang mulia untuk memberikan makan kelompok marginal, kelompok-kelompok prasejahtera. Tetapi problemnya adalah skala prioritas. Sehingga dan kemudian Danantara. Saya ingin merangkum dengan cepat bagaimana pertanyaan dan skeptisme melihat bahwa situasi ekonomi ini dianggap masih belum jelas karena penerimaan negara tidak terlalu bisa mewah, tetapi banyak sekali program yang ingin digelontorkan. Ada MBG, ada Danantara, ada Koperasi Merah Putih, ada perumahan 3 juta perumahan. Sehingga orang melihat bahwa apakah sebenarnya kita ini sedang membangun sesuatu yang nggak real. Padahal pandangan orang tentang apa yang dikerjakan pemerintah itu kan penting untuk menjadi fondasi confidence atau kepercayaan. Oke, saya ngomong sebagai seorang yang pernah jadi Menteri Keuangan ya. Anchor kita itu adalah defisit anggaran. Tidak bisa lebih dari 3%. Ya, udah dikunci di undang-undang. Persis. Dan Anda waktu itu hadir di Sarasehan, statement yang paling clear dibuat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah saya akan jaga defisit anggarannya di bawah 3%. Sisanya itu soal realokasi. Dan jangan lupa bahwa angka pajak terakhir itu sudah mulai ada peningkatan. Tapi lepas dari itu, yang saya ingin katakan adalah kekhawatiran orang itu kalau kemudian fiskalnya jebol. Ya kan, lewat dari 3%. Tapi karena sudah dikunci, maka yang terjadi nanti adalah soal realokasi aja. Ke sektor mana? Nah, yang saya ingin sampaikan di sini sebetulnya adalah di dalam situasi seperti ini, yang paling penting dia dialokasikan kepada sektor yang multipliernya tinggi. Satu, kemudian executable segera. Karena kita butuh sesuatu itu bisa di-disburse. Karena kekhawatiran saya begini Rosi ya, ini kayak orang pinjam uang dari bank. Uangnya udah diturunin, harus bayar bunga, tapi investasinya belum ada. Itu kan berarti kan kita negatif carry, kita bayar bunga tanpa ada. Nah kalau kemudian itu bisa dipercepat, spendingnya bisa dipercepat, executable, saya kira sebetulnya isu mengenai concern mengenai fiskal itu akan bisa diadres dan pertumbuhan ekonominya bisa didorong. Tentu saya ingin katakan share dari fiskal terhadap GDP kita itu relatif kecil. Jadi yang paling besar sebetulnya yang paling penting itu adalah private sector, investment. Nah musuhnya private sector apa? Tadi saya bilang ketidakpastian. Kalau peraturannya sebentar berubah, ya managing birokrasi itu yang sebetulnya makanya saya bilang apa yang disampaikan kemarin oleh pemerintah dengan diregulasi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Oke, kalau gitu menjawab pertanyaan saya sebelumnya, jadi ketika ada orang bertanya-tanya, ini jebol nggak sih APBN kita karena begitu banyak program ya, dengan biaya yang besar dan ingin digelontorkan dengan cepat. Saya mencatat apa yang dikatakan atau saya mengingat apa yang sangat digarisbawahi oleh Menteri Keuangan. Semua program prioritas pemerintah itu sudah masuk dalam APBN. Artinya memang Menteri Keuangan memberikan jaminan bahwa apa yang penting itu sudah dianggarkan. Sesuatu yang mungkin ini kalimat saya yang belum prioritas. Meskipun itu dibilang, oh sekian juta ini. Ya kalau misalnya itu belum jadi prioritas, ya itu tidak akan dianggarkan dalam APBN. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Untuk menjamin tingkat confidence bahwa ini bakal jebol apa enggak. Percayalah bahwa semua program-program prioritas yang memang dianggap penting, itu sudah menjadi bagian dari APBN. Dan tidak akan jebol. Betul, karena itu adalah undang-undang. Ya. Jadi nggak bisa dilanggar kan. Jadi soal realokasi nanti prioritasnya tentu keputusan dari kabinet ya. Tetapi yang saya mau bilang adalah kekhawatirannya adalah apakah fiskalnya akan lebih dari 3%? Jawaban saya adalah enggak.